ketemu lagi sama Nita. Dan ya, kamu nggak salah lihat, kali ini aku reviewnya sendirian karena partner yang biasanya nemenin aku review yaitu Indra lagi berhalangan untuk hadir. Aku baru aja nonton film Gita Cinta dari SMA. Film ini adalah remake dari film aslinya yang dirilis pada tahun 1979 dan disutradari oleh Arizal. Sebelumnya di tahun 2017, film ini juga sempat diadaptasi bebas dengan judul Gali dan Ratna dengan vibes yang lebih modern. Kemudian di tahun ini di remake dan disutradarai oleh Moti Tiwa. Untuk pemerannya sendiri ada Prilly Latuconsina, kemudian ada nama-nama baru, salah satunya juga ada Yesaya Abraham. Gita Cinta dari SMA ini menceritakan tentang Ratna yang merupakan siswi pindahan dari Indramayu. Kemudian dia bertemu dengan Galih yang adalah siswa yang pendiam, kaku, dan cuek. Kemudian mereka seiring waktu saling mencintai dan menjalin kasih. Tapi sayangnya hubungan mereka ditentang oleh ayahnya Ratna karena perbedaan status sosial dan juga suku. Sebelum ngebahas apa aja yang aku suka dari film ini dan juga apa kekurangannya, aku mau mengapresiasi dulu tim dan orang-orang yang terlibat dan juga pemerannya, karena film ini tuh keren banget ya secara keseluruhan, visualnya indah, setnya juga niat banget, dan musik-musiknya juga keren. Dan yang paling penting sih pemeran-pemeran utamanya ya, kayak Prilly itu meskipun kita semua tahu dia sudah bukan lagi remaja, tapi masih cocok memerankan sebagai siswa SMA. Selain itu juga sebagai pemeran Galih yaitu Yesaya Abraham sebagai pendatang baru ya, dia meskipun debut film dan dia sebagai pemeran utama, tapi dia cukup cocok memerankan Galih di film ini. Dan yang paling penting adalah apresiasi untuk Dwi Sasono yang berhasil memerankan sosok bapak yang menyebalkan. Karena kalau di aku sendiri, Dwi Sasono di sitkom Tetangga Basah gitu itu sangat melekat ya dia dengan kekonyolannya dan menyebalkannya. Tapi di film ini dia berubah banget dari yang kita tahu dia seperti apa di sitkom tersebut, tapi di sini kayaknya ingatan aku tentang Adi di sitkom itu berubah banget. Di sini jadi bapak-bapak yang temperamen, galak. Untuk hal-hal yang aku suka itu yang pertama dimulai dari openingnya sih udah menarik hati banget ya, karena udah langsung ngeliatin secara visual kalau kita tuh berada di era 80-an, mulai dari lagunya, kendaraan-kendaraan yang digunakan, terus juga properti di kamar kayak poster, terus juga ada radio. Itu kan kayak menunjukkan benda-benda di tahun tersebut gitu yang ikonis banget. Jadi bener-bener bagus sih. Itu yang aku suka. Yang pertama, sesuai judulnya, jadi Gita Cintanya tuh dapet banget. Gita itu kan lagu ya, lagu-lagunya tuh dapet banget sih di film ini. Kemudian cintanya juga dapet kan, kayak hubungan antara Galih dan Ratna itu kita ngerasain cintanya. Dan dari SMA ya kita diajak bernostalgia. Jadi menurut aku Gita Cinta dari SMA-nya itu bisa disampaikan melalui film ini dan bisa diterima dengan baik. Peran pendukungnya ya, teman-temannya itu nggak banyak tapi benar-benar efektif gitu. Jadi hanya ada 3 orang, 2 perempuan dan 1 lelaki. Dan mereka ini memberikan dukungan-dukungan gitu kepada Ratna dan juga kepada Galih dan kepada hubungan Ratna dan Galih ini gitu. Mereka suportif, tapi sayangnya ada beberapa hal yang kurang dari film ini juga. Yang pertama menurut aku adalah penggunaan kata-katanya yang baku. Mungkin juga ingin mengikuti era di 80-an tersebut ya. Sebenarnya bagus, dan untuk karakter-karakter yang diperankan oleh orang dewasanya, maksudnya oleh artis-artis seniornya seperti Yeni Priscilla, kemudian Putri Ayu, dia itu cukup luas ya menggunakan kata-kata baku di film ini. Tetapi sayangnya beberapa pemeran remajanya kurang oke nih menggunakan bahasa bakunya, kadang-kadang masih terasa kaku, jadinya cringe gitu. Karena mungkin inginnya sih bisa puitis, tapi akhirnya malah kayak geli sendiri gitu nontonnya ya. Itu sih kekurangan yang pertama. Perasaan cinta Galih ke Ratna itu jadi tiba-tiba, karena kan dia digambarkan sebagai sosok yang cuek, yang pendiam, yang dingin kepada wanita. Tapi kemudian saat Ratna datang, tidak lama kemudian dia juga membalas cinta tersebut tanpa ada yang melatar belakangi sebenarnya Galih ini kenapa sih jadi juga suka sama Ratna. Dan kita nggak dikasih lihat tuh kenapanya, jadi tiba-tiba aja dia membalas cintanya. Harusnya kan kayak kalau misalnya emang dia juga kepikiran gitu di rumah, mungkin kalau suka kayak ngelamunin Ratna atau mimpi Ratna, atau tiba-tiba ada tuh momen dimana mereka berdua dekat dan sempat juga Ratna ngelap pipinya Galih pakai sapu tangan. Nah bisa jadi mungkin gara-gara momen itu, tapi sayangnya tidak digambarkan gitu kenapa
Galih jadi Sukaratna. Intervensi dari bapaknya Ratna yang menurut aku ini berlebihan sih ya, sampai dia mata-matain Ratna di sekolah, kemudian juga datengin Galih ke rumahnya gitu. Dan yang paling cringe banget sih sampai meminta sekolah untuk memindahkan Galih ke kelas lain agar tidak satu kelas dengan putrinya. Itu menurut aku berlebihan sih. Atau mungkin memang di tahun tersebut ada ya bapak-bapak yang sangat protektif seperti itu sampai benar-benar intervensi kehidupan putrinya. Dan aku mengharapkannya sih ada banyak momen-momen romantis dan manis ya. Dan sayangnya momen-momen tersebut justru malah menampilkan ke cringe gitu jadinya. Mungkin berniat untuk menjadi puitis dan kaku di era maksudnya baku, menggunakan bahasa baku di era tersebut, tapi jadinya kayak aku geli gitu dengar ya sebagai penonton ya. Karena ada panggilan-panggilan kayak Kijangku lah sama Ratna gitu dari Galih. Scene favorit aku yang pertama itu waktu Ratna ninggalin Galih pas hujan. Ratnanya dijemput sama bapaknya gitu, dan Galihnya ditinggalin dengan sepeda yang rantainya lepas. Terus hujan gitu. Terus pas kayak gitu scene-nya masuk banget tuh lagunya Apatis dari Benny Subarja. Itu liriknya tuh ngena banget sih, liriknya kalau nggak salah roda-roda yang berputar tanda masih ada hidup itu kalau nggak salah. Pokoknya kayak cocok banget sih, kayak rodanya kan, roda sepedanya itu berputar terus kayak ada masalah, berarti ya tanda kalau inilah memang hidup gitu. Scene favorit aku selanjutnya itu waktu lempar batu di danau. Galih sama Ratna waktu itu lempar batu gitu yang katanya itu kalau misalnya dilempar jauh harapannya bakal terwujud. Dan ya aku suka karena scene ini tuh kayak menggambarkan pengharapan sekaligus kekecewaan. Waktu Ratna dan Galih ketahuan ketemu malam-malam di belakang rumahnya, dan kemudian jadi rame gitu kan karena orang tuanya, ibunya juga datang, tantenya Mbak Ayu itu juga datang, dan itu bagus banget sih, semua emosinya keluar. Dan menurut aku ini klimaksnya sih dari film ini. Scene berikutnya yang aku suka itu waktu perpisahan sekolah saat Galih lagi perform lagu ciptaan dia, kemudian bapaknya Ratna ngajak pulang, padahal itu baru mulai kan Galihnya perform. Terus ada lirik yang berbunyi sesuai dengan suasana saat itu, yaitu masa remaja pun halah sudah, engkau kini semakin menjauh. Kayak cocok banget sih sama scene-nya, jadi aku suka banget sama adegan tersebut. Untuk skor dari aku 7/10 karena film ini menurut aku sangat menyenangkan untuk ditonton ya, walaupun tidak spesial ya, bagus tapi tidak spesial karena bener-bener ngikutin banget sama film aslinya dan tidak ada penyesuaian dengan era saat ini. Sekian review Gita Cinta dari SMA. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, dan kalau kamu merasa suka sama video-video review dari Cinecrip, silahkan di subscribe, like, dan share, dan follow juga akun Instagram serta Twitter Cinecrip. Kamu juga bisa gabung di Discord-nya Cinecrip. Dan ya segini aja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita pamit.